Makanya ya kasusnya KC itu menunjukkan betapa bodohnya Indonesia. Seorang teroris dihukum 3 tahun, seorang KC dihukum 10 tahun. Itu betapa bodohnya. Dan rakyatnya bangga kayak kemarin ya, bangga sekali ya. Bersorak-sorai itu kan goblok. Wah itu kan goblok banget. Ya, Denny Siregar, si siapa, Ade Armando aja sampai malu ya. Sampai malu. Eko Kuntadi siapa itu? Si yang fatwa-fatwa itu sampai malu itu ya, grupnya Cokro TV sampai malu. Tema kita malam ini adalah vonis KC membuktikan bahwa Islam agama ya dan tidak cocok buat Indonesia ya, yang bau ya, karena nggak berdaya. Karena memang Allah Islam sebetulnya adalah sebuah dimanapun agama ini berada. Ya, lalu apakah ada orang Islam yang baik? Ada. Orang Islam yang baik adalah orang Islam yang meninggalkan Al-Qur'annya. Dan mereka harus berfatwa yang baik. Berfatwa yang sesuai dengan dunia modern ini. Ya, kalau orang Islam yang baik adalah orang Islam yang harus meninggalkan ayat-ayat Al-Qur'annya. Makanya sebetulnya ada lebih dari 300, tapi 2000 ayat. Ya, bahkan ada 4000 ayat yang harusnya disingkirkan. Yaitu ayat-ayat tentang rasis, tentang SARA ya, yang memisahkan separatis antara ras, agama, ya, dan suku. Karena bahkan sesama Islam sendiri, kalau dia beda suku, musuhan bisa perang. Sampai hari ini. Kalau ceritanya zaman dulu mah namanya orang zaman dulu, orang baru belajar. Ya, Kristen pun pernah, dulu lagi baru belajar. Nah, tapi kalau ceritanya zaman sekarang, ini mah orang edan. Nah, kalau Anda ceritanya adalah zaman dulu, ya mereka ada masalah SARA segala macam, itu maklum. Tapi kalau ceritanya hari ini, itu mah edan. Dan hari ini sampai orang Islam pun masih bunuhan, ya, gara-gara masalah mazhab, masalah aliran, masalah sukunya mereka sama-sama orang Islam, tapi beda suku, ya, bunuh-bunuhan. Contohnya yang di Arab Saudi sama Houthi, sampai hari ini masih bunuh-bunuhan. Ya, kalau ditanya kenapa sih tidak ada orang Islam yang minta suaka ke Arab Saudi? Nggak mau orang Saudinya karena beda sukunya. Walaupun mazhabnya sama, beda sukunya mereka nggak mau. Orang Saudinya juga nggak mau. Ya, nggak mau, mana ada. Lagi pula yang ngungsi pun nggak mau ke Saudi lah, sama-sama Islam, edan juga, geblek juga, ya kan? Nggak mau, nggak akan mau. Ya, loh, tetapi ada negara-negara Kristen yang miskin, oh banyak. Tapi tidak satu pun orang dari negara Kristen, ya seperti Venezuela itu yang kemarin disebutkan sama orang edan itu kemarin, karena miskin lalu pergi ke negara Islam. Amit-amit jabang bayi, jangan sampai deh. Ya, amit-amit jabang bayi, jangan sampai saya pergi ke negara Islam. Makanya orang Venezuela larinya kemari. Banyak ya imigran dari Venezuela ya. Entah suaka di sini karena kemiskinan. Apakah karena mereka perang sesama Kristen? Tidak, tidak ada orang Kristen sama Kristen perang sendiri. Lah itu yang di Inggris sama Irlandia mereka tidak perang atas nama agama. Tapi itu adalah perang dari zaman dulu ya. Dari zaman kekristenan belum masuk sana mereka sudah perang. Karena beda etnik dan mereka bukan perang karena agama. Mereka tidak berkata demi Maria dan demi Yesus, demi gereja Anglikan dan demi gereja Sakson. Ya, Sakson mereka tidak berkata demi gereja. Tapi mereka berkata karena masalah daerah, ya, karena masalah etnik, murni karena etnik, ya. Nah, itu dari dulu,
Ya, karena ada masalah tahta kerajaan mereka dan masalah dominansi. Dan sebetulnya seharusnya mereka memang pisah saja. Udah jelas kalau pisah. Masalahnya Ratu Elizabeth kan nggak mau kan, nah, Inggrisnya yang nggak mau. Tapi kalau pisah udah aman, tenang, nggak akan saling serang. Beda dengan Yaman dan Saudi, udah pisah saja masih dibom sama Saudi kan. Yaman tuh sampai sekarang habis ya, rumah sakit pun diratakan ya. Wah, nggak ada yang protes, ya kan? Nggak ada yang protes, ya kan? Palestina cuman bokongnya bisulan saja disuntik sama orang Israel, teriak-teriaknya kejang-kejangnya sampai kayak sampai mau dikebiri kan, orang Islamnya kan. Palestina cuman kesenggol saja sedikit, ya itu kejang-kejangnya orang Islam di Indonesia kayak orang titiknya mau dipotong, ya kan? Ya kan? Nah, tapi itu Houthi dihabisin rata tanah sampai sekarang wabah melanda Yaman itu ya, mereka nggak punya rumah sakit karena rumah sakitnya juga dibom, rumah sakitnya juga dibom ya sama Saudi. Mereka melanggar hukum perang internasional. Ada yang teriak? Nggak ada yang teriak. Orang Indonesia memang bangsat biadab semua orang Islam ini kan, nafik semua, nggak presidennya, nggak rakyatnya. Ya kan? Lalu pertanyaannya, mengapa orang Venezuela tidak mau ke Arab Saudi? Mengapa orang-orang Afghanistan Rohingya ya tidak mau menetap di Indonesia? Mereka itu bukan mau ke Indonesia loh, mereka itu lagi ada di perairan, mau nyebrang ke Australia, lalu terkatung-katung, lalu ditarik. Karena didorong sama Australia, nggak mau, didorong. Lalu mereka nibanya di Indonesia, di perairan Indonesia, mau nggak mau harus ditolong. Sampai di sini mereka nyesel-nyesel. Imigran-imigran ini nyesel-nyesel. Kenapa saya ada di Indonesia? Kalau tenda-tendanya Indonesia, ya puyeng. Makanya kita mau bantu supaya layak. Karena mereka juga manusia, bukan binatang. Ya, kalau tenda yang di Eropa itu, wah itu di dalamnya tenda itu ya ada heaternya, ada pemanasnya, bersih sekali. Ya, Anda pernah lihat nggak? Kebetulan saya tidak pernah tinggal di tenda ya, saya hanya 2 minggu di gedung, tinggalnya di gedung, tetapi itu benar-benar layak ya. Hanya memang orang-orangnya memang orang-orang Islam ini memang kalau berak di pojok-pojok situ ya, karena mereka nggak diajari untuk mengubur, untuk nutup. Kalau orang Yahudi itu, kalau berak itu ya, Anda harus gali dulu, terus dikubur. Itu ada aturannya di imamat ya. Dikubur kotorannya. Kalau orang Islam itu nggak diajarin ngubur. Cebok aja diajarin pakai batu kok. Jadi tisu nggak dipakai. Ya, percaya nggak di camp-camp itu selalu ada 3 batu tuh. Saya kadang itu beneran ya. Sekira saya bercanda. Di camp itu bisa ada batu loh di atasnya di atasnya toilet itu loh. Saya sampai nggak ngerti pertamanya loh. Kenapa selalu ada batu? Kedua ada botol ya. Pertama ada batu, kedua ada botol. Jadi saya nggak ngerti tadinya. Ternyata batu itu mereka ada yang masih menganut cebok pakai batu. Ya, botolnya itu satu buat bersihin batunya, atau yang kedua kalau mereka lagi kencing, nah botolnya itu buat nyiram kencingnya mereka, buat nyiram titiknya mereka. Ya, tisunya nggak dipakai, ada tisu di sana. Ya, tisu ada tisu, tapi tisunya mereka bingung pakai tisu buat apa. Itu beneran ya. Ngeri ya. Nah, saya cerita sama orang Iran itu kan. Orang Iran ini juga nggak ngerti kenapa selalu ada batu di pojokan itu. Mereka juga bingung. Saya tanya, kan dia kan Islam. Saya tunjukkan di hadisnya Bukhari. Ternyata orang Syiah nggak pakai hadisnya Bukhari. Ketawa terbahak-bahak mereka, ketawa sekeras-kerasnya. Saya sampai bingung pertama ketawa, tapi dia rangkul saya ya. Yang kamu ngomong itu lucu sekali, itu bukan Islam itu yang begitu, dia bilang. Loh, tapi ini hadisnya Bukhari, coba pakai 3 batu, ya kan? Iya, iya benar, Bukhari itu memang orang sana, itu bukan orang kami. Kalau kami beradab, kalau orang Syiah beradab, dia bilang begitu. Yang sana memang ada sedikit-sedikit savage, dia bilang begitu ya. Ya maklum ya. Nah,
Jangan ngomong saya ini ya, ngada-ngada ya. Itu saya kan pernah di camp, saya tahu. Ya, bukan di tenda, di gedung. Gedungnya layak, nggak kayak di Indonesia. Gedungnya itu layak ya, hanya orang-orang di dalamnya ini yang nggak layak. Beraknya di pojok-pojok begitu orang-orang Islam ini ya. Lalu yang dari Sierra Leone, mereka lari dari Boko Haram, bukan dari orang Kristen, lari dari orang Islam. Itu semua faktanya ada semua tertulis dalam berita resmi. Kalau yang orang kemarin cerita itu nggak ada berita di berita resmi, adanya di beritanya orang Islam. Karena orang Islam memang suka nipu, suka bikin hoax, ya. Terus nanti mereka diajarkan ke orang-orangnya. Terus orangnya goblok-goblok itu orang Islam memang goblok-goblok kan. Oh iya ya, oh iya ya. Nah, jadi tahu sedikit tapi wah ceritanya wah kayak orang paling ya gitu ya. Nggak tahu di sini yang kumpul orang-orang jenderal-jenderal semua bukan orang goblok. Nah, makanya kemarin itu yang gitu-gitu jangan, saya mau tunjukkan bahwa betapa gobloknya orang Islam. Ya, presidennya sekalipun kalau Islam goblok pokoknya. Nyatanya Indonesia punya macam-macam tetap kere kan? Kalau pinter kan pasti nggak begitu kan? Karena goblok. Makanya Indonesia punya macam-macam tetap kere. Heran kan? Kenapa Belanda yang kecil mungil, ya, Belanda itu kecil mungil sama Jawa Tengah aja gede, Jawa Tengah. Tapi eksportir selalu nomor 2, nomor 3, nomor 2, nomor 3. Dia eksportir terbesar di dunia. Selalu sama Jerman. Kalau Jerman nomor 2, Belanda nomor 3. Kalau Belanda nomor 2, Jerman nomor 3. Nomor 1 itu dulu pernah Amerika, tapi kemudian sekarang ganti Cina, Amerika jadi nomor 4 ya. Tapi nomor 2, nomor 3 selalu Belanda atau Jerman. Karena nomor satunya itu Cina ya. Amerika turun jauh karena Amerika bikin pabrik di Cina. Jadi Cina jadi eksportir paling besar di dunia sekarang. Terbesar di dunia. Indonesia nomor berapa? Nomor berbul. Nomor berapa empu? Nomor 83 atau nomor berapa itu ya. Wah, jauh banget. Lawang punya minyak sawit saja, Indonesia masih dianggap eksportir nomor 2. Yang nomor satunya tetap Malaysia. Padahal sawitnya di Indonesia. Kan saking gobloknya kan. Ya karena Islam. Ya kan ditipu sama orang Islam. Pertanyaannya, kenapa sawit kosong sampai hari ini? Aneh kan? Padahal Indonesia pemilik sawit terbesar di dunia. Tapi bisa kosong kan? Sampai berebut kan? Sampai berebut. Saking begonya ya. Saking gobloknya. Ya, bingung. Nah itulah. Makanya ya hari ini ya kita belajar. Vonis KC itu membuktikan bahwa Islam itu memang nggak cocok di Indonesia. Teroris dihukum 3 tahun, KC dihukum 10 tahun. Itu kan ulahnya orang Islam kan? Itu ulahnya orang Islam. Serem. Ulahnya orang Islam. Saya kasih tahu Anda ya. Itu kalau sampai Islam yang berkuasa di Indonesia mendirikan khilafah ya. Itu tuh Borobudur itu nanti bisa jadi masjid itu. Ya. Borobudur itu bisa jadi masjid. Saya enggak. Dipasang jadi masjid. Ya. Nanti patung-patungnya diganti jenggotan semua. Coba deh kalau nggak percaya. Ini patung-patungnya bisa jenggotan semua nanti. Iya kan? Patung-patung yang bagus-bagus itu bisa jenggotan semua tiba-tiba nanti. Coba deh kalau nggak percaya. Ngeri ya. Islam itu memang tidak cocok di Indonesia. Pokoknya selama Indonesia masih mayoritas beragama Islam, tidak akan pernah makmur. Tidak akan pernah. Sejak Indonesia dikuasai Islam, sejak Nusantara dikuasai Islam, maka Nusantara mengalami kebangkrutan. Bahkan bisa dijajah. Nusantara itu nggak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Ya, lihat. Mongol datang, diusir. Cina datang, diusir. Coba. Ya kan?
Begitu Islam berkuasa, Belanda yang jaraknya 20.000 kilometer, ya, dia datang, tik 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 tik, wih, alemal, ya kan, tiba-tiba takluk. Mongol yang tetangganya, Cina tetangganya dekat, mereka punya mesiu loh, kalah sama Majapahit. Begitu jadi Islam, Belanda yang gedenya sama Jawa Tengah, lebih gede Jawa Tengah, bisa kuasai seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Coba, Anda kepikir nggak begitu? Sampai hari ini masih nggak bangun-bangun. Ya, Jerman itu pasca Perang Dunia Kedua itu parah sekali rusaknya, tapi selesai dibangun. Ya, selesai. Jepang itu parah sekali rusaknya, tapi selesai. Makmur sekarang. Ya, Indonesia yang paling ketinggalan, sama Malaysia saja lebih maju Malaysia. Sama Singapura saja lebih maju Singapura. Kenapa Malaysia unda-undi sama Indonesia? Karena sama-sama mayoritas Islam. Ya, lihat Singapura, lihat Thailand. Oh, jelas lebih maju daripada Malaysia. Filipina jelas lebih maju, ya kan? Lebih maju, ya kan? Venezuela itu bangkrut karena kemarin politik salah ya. Baru-baru saja, salah, bukan dari dulu. Kalau Indonesia kan dari dulu, kere. Kalau Venezuela itu baru kemarin. Ya si Hugo Chavez itu dikudeta. Kenapa? Karena dia waktu itu salah memberikan kebijakan ekonomi, subsidi terus. Ya sekolah digratiskan, pendidikan digratiskan, kesehatan digratiskan. Akhirnya apa? Akhirnya rakyatnya malas. Mereka nggak dengan minyak, nggak tahu dikorup semua. Habis semua. Habis. Dan itu baru terjadi kemarin, bukan sejak dulu makmur mereka. Venezuela itu sejak dulu makmur. Sejak dahulu makmur, baru kemarin saja karena kebijakan ekonomi yang salah dan korupsi yang gila-gilaan. Ya, beda sama negara-negara Islam. Negara Islam itu yang namanya Arab Saudi baru bangun Mekah tahun 70, sebelum tahun 70, yang namanya Mekah itu ya, Mekah itu kayak tempat kumuh, tempat pembuangan sampah. Kumuh sekali, sebelum tahun 70 itu Mekah itu kumuh sekali. Baru tahun 70 itu dibangun. Dubai sebelum tahun 70 itu kumuh sekali. Baru tahun 70 itu dibangun, baru kemarin. Ya, baru kemarin, seumuran saya itu, ya baru 50 tahun yang lalu. Ya, sebelumnya enggak. Nah, sekarang mereka lagi bangkrut lagi. Makanya jilat pantat Cina, sak kremi-kreminya, sak tai-tainya, sak kremi-kreminya jilat sampai habis. Blek, 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 blek. Mungkin dijilatin itu. Itu ya, jadi kalau saya ngomong itu semua data, Anda Google itu dari BBC, dari CNN, berita resmi semua. Kalau orang kemarin ngomongnya dari dakwah Islam, Muslim apa, oh dari beda, beda, ya, beda. Makanya ya kasusnya KC itu menunjukkan betapa bodohnya Indonesia. Seorang teroris dihukum 3 tahun, seorang KC dihukum 10 tahun. Itu betapa bodohnya. Dan rakyatnya bangga, kayak kemarin ya, bangga sekali ya. Bersorak-sorai, itu kan goblok. Wah itu kan goblok banget. Ya, Denny Siregar, si siapa, Ade Armando aja sampai malu ya. Sampai malu. Eko Kuntadi sampai itu, si yang fatwa-fatwa itu sampai malu itu ya, grupnya Cokro TV sampai malu. Memang harus malu. Munarman di hukum cuma 3 tahun, KC 10 tahun itu harus malu. Ya, harus malu. Indonesia itu memang memalukan ya. Di dunia internasional, nggak ada orang bangga, saya orang Indonesia bangga. Karena orang-orang Eropa itu kalau mikir Indonesia itu mikir apa? Tempat yang barbar primitif kayak di daerah Somalia sana itu loh. Mikir Indonesia itu kayak nggak beda sama Somalia. Anda kebayang nggak? Serius ya, buruk sekali citra Indonesia itu di mata dunia. Apalagi begitu citra Islam, wah, mereka udah bilang, wah, wis,
Begitu ada cita Islam, wadah sudah. Angel, wis angel kata mereka. Tetapi kita tidak berputus asa. Ya, kita akan support terus. Kita doakan terus Indonesia. Ya, kita nggak mau ya sampai kita menyerah. Jangan menyerah. Masalahnya orang kayak saya kan Anda dicaci maki oleh orang Kristen yang munafik kan. Anda nyadari nggak setiap kali saya teriak pemerintah langsung bergegas? Ya kan, itu kan sudah dari tahun kemarin. Setiap hari ini kita ngomong apa, besok pasti pemerintah bertindak. Begitu saya viral, akhirnya wah tambah heboh lagi kan. Tambah cepat lagi pemerintah bertindak meresponi yang saya teriakan di sini kan. Tetapi kan Anda tidak berterima kasih kan kepada Nabi ke-26 kan. Dan saya tidak butuh terima kasih Anda. Saya lagi ngasih tahu kalau Anda munafik saja. Anda orang munafik. Ya kan? Anda cuma bilang mengeluh, tapi Anda tidak berbuat sesuatu. Beda dengan saya. Ya, saya teriak dan saya berbuat. Kenapa? Karena saya punya cinta sehingga saya punya keberanian. Bagaimana dengan Anda? Anda orang Kristen munafik. Kayak maklum lah penganut-penganutnya Gilbert ya kan. Penganut GBI itu orang-orang Kristen munafik semua. Ya kan? Makanya tinggalkan Gilbert dan kroni-kroninya itu. Tinggalkan. Buahnya ya kayak si Yosua Tewu Saifuddin akhirnya. Buahnya ya hedonisme lagi. Ya kan? Oke, kita dengarkan rakyat jelata menggelinjang.